Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5, serta kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan IPS 5. Anak-anak yang berbahagia, ini adalah pertama kali saya masuk di kelas kalian pada room PJJ pada mapel bahasa Inggris wajib kelas 11 chapter 1. Sebelum masuk di chapter 1, anak-anak masuk di materi kita, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Meskipun kalian hanya mengetahui nama saya dan wajah saya muncul hanya sekilas, tentunya saya ingin sekali kenal pada kalian semua. Tetapi semoga saja dalam waktu dekat COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu di dalam kelas, belajar dengan nyaman, dan bisa mendampingi kalian belajar di dalam kelas, berinteraksi dengan penuh suasana yang menyenangkan. Anak-anak yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pagi ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kalian semua juga selalu dalam kondisi baik-baik saja dan tetap semangat belajar meskipun tanpa didampingi guru di tengah-tengah kalian, di dekat kalian, dan bisa menyapa serta memberikan senyuman pada kalian di dalam kelas. Baiklah, saya sebut nama saya adalah Siti Maryam. Alamat saya Dusun Sukorejo, Desa Nderinges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kalau dari sekolah ini kira-kira berjarak 8 kilo lebih sedikit. Jadi anak-anak kalau pengen main monggo saja. Senyampang ini adalah pembelajaran PJJ, waktunya masih separuh hari. Anak-anak yang berbahagia, mari kita masuk di chapter 1, yakni suggestion and offer. Saya ulangi lagi, materi kalian adalah suggestion and offer, dan kami mempersiapkan ini tidak hanya saya seorang diri, tetapi ditemani oleh Ibu Asih Triwulan SPD yang sebenarnya sebagai pengajar kalian di kelas 11 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan saya adalah pengajar kalian di kelas 11 IPS 1, 2, 3, dan 4. Mari kita teruskan. Pada slide kedua, sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan suggestion and offer? What's on this chapter? Chapter ini sing disinaoni apa begitu ya? Oke, kita lanjutkan anak-anak yang berbahagia. How to ask and give a suggestion. How to ask and give a suggestion itu artinya adalah bagaimana cara kita meminta atau memberikan sebuah suggestion atau saran atau himbauan atau anjuran. Lalu mengarah ke how to express an offer. Bagaimana mengekspresikan atau mengungkapkan penawaran atau menawarkan sesuatu kepada orang lain yang kiranya kita pandang membutuhkan. Pada cultural awareness, kita juga akan dilengkapi oleh pembelajaran how to respond to the suggestion and offer. Kita teruskan pada slide berikutnya, anak-anak, supaya lebih cepat. Suggestion, definisinya adalah a recommendation or advice that something is good or suitable for a particular purpose or job. Artinya bahwa suggestion adalah sebuah anjuran atau himbauan atau saran atau nasihat bahwa sesuatu itu bagus atau cocok untuk sebuah tujuan tertentu atau pekerjaan tertentu sehingga dapat dilaksanakan. Yang kedua, advice telling someone what the best thing to do is. Makna suggestion yang kedua adalah anjuran yang menceritakan atau menyuruh atau menghendaki seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik. Kita teruskan. Ways to say it. Anak-anak bisa baca sendiri. Do you think I should join the our campaign?
Itu adalah asking for suggestion-nya. Giving suggestion-nya, you should join the campaign. It is very positive. Jadi, minta sarannya adalah, menurut kamu, apakah saya harus join dengan kejuaraan dunia itu? Maka giving suggestion-nya, memberikan sarannya adalah, kamu seharusnya join dengan kejuaraan dunia itu, karena itu sangat bagus. Anak-anak yang kedua, kita lanjut. If you were in my position, would you agree with the idea of recycling? Jika kamu dalam posisi saya, apakah kamu setuju dengan pendaur ulangan? Maka giving suggestion-nya, what about recycling an organic garbage? What about recycling an organic garbage? Itu adalah, bagaimanakah dengan pendaur ulangan sampah organik? Nah, artinya adalah bagaimanakah dengan pendaur ulangan sampah organik? Itu pada giving suggestion. Asking suggestion berikutnya, do you have time? I need your suggestion about art today. Giving suggestion-nya adalah, we should spread the message to keep the environment clean. Berikutnya, do you think I should call the SARS team to rescue us? Maka giving suggestion-nya adalah, why don't you call the SARS team now? Anak-anak yang dimaksudkan apa? Do you have time? Apakah kamu punya waktu? I need your suggestion about our day. Saya butuh saranmu untuk kelanjutan dunia ini. Maka giving suggestion-nya, we should spread the message. Kita harus memberitahukan kepada semua pihak. Supaya to keep the environment clean, menjaga lingkungan tetap bersih. Asking for suggestion-nya adalah, do you think I should call the SARS team to rescue us? Apabila permintaan sarannya adalah, menurut kamu, apakah saya harus memanggil tim SARS untuk menolong kita? Maka giving suggestion-nya, why don't you call the SARS team now? Mengapa kamu tidak memanggil tim SARS sekarang saja? Begitu, anak-anak. Kira-kira jelas? Kita lanjutkan pada expression of offer. Definition of offer, when someone asks you if you would like to have something or if you would like them to do something. Artinya bahwa when someone asks you if you would like to have something, jika seseorang memintamu atas apa yang kamu inginkan untuk dimiliki, atau if you would like them to do something, apabila dia mengendaki sesuatu untuk dikerjakan dan kita menawari bantuan. Kita teruskan. Expressing an offer. Bagaimana caranya? Mengungkapkan penawaran. Do you need my help? Apakah kamu perlu bantuan saya? You can call me if you need my help. Kamu bisa memanggil saya apabila kamu memerlukan bantuan saya. Is there anything I can do for you? Adakah yang bisa saya bantu? You can text me if you need help. Kamu bisa memberitahu saya apabila kamu membutuhkan bantuan. Cukup jelas, anak-anak? Kita teruskan. Respond to suggestion and offer. Respon adalah jawaban atas saran atau tawaran. Possible responses-nya, what's the problem? I'm listening, what's wrong? What's the problem? I'm listening, what's wrong? Go ahead, tell me your problem. Thanks for your offering help. Sure. No, thank you. Yang sebelah kanan, that's right. Yes, you're right. I don't think so. Exactly. Not quite. I think so too. Anak-anak sudah paham artinya? Nah, tolong dilihat artinya apa. Kalau ingin tahu lebih jelas, bisa japri atau bisa melihat di dictionary on your Google internet ya. Pada language focus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan language focus adalah unsur kebahasaan yang kita pelajari pada ungkapan
Important clue itu adalah ungkapan yang utama kita pakai pada bentukan why don't plus bla bla bla, what about plus bla bla bla, you should plus bla bla bla, you can plus bla bla bla, do you need plus bla bla bla. Nah, pada why don't plusnya adalah subjek plus kata kerja plus objek. Maka punya contohnya seperti we make water filter in our home. Why don't we make water filter in our home? Pada what about diikuti oleh verb ing. Maka contohnya, what about publishing the green journal in our school? Kelanjutannya, pada you should diikuti oleh verb bentuk pertama. Contohnya, you should build a greenhouse for the project. Next, pada you can bla bla bla. Kita ingat tadi should dan can itu adalah modalitas, maka diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. You can ask the volunteer of the Shape Shark movement. Sebagai contoh, Bill kemudian ask itu adalah kata kerja bentuk pertama. Do you need bla bla bla? Need di situ harus diikuti oleh kata benda, atau kalau dia kata kerja maka harus di-ing-kan, ditambah bentuk ing. Do you need my help to make the water filter? Atau do you need helping to make the water filter? Anak-anak cukup jelas? Kita teruskan. Pada simpulannya, English speaker use the modal verbs should, ought to, and had better to express that they think something is good or bad idea. For example, visitors should throw rubbish into litter bin provided in every corner of the park. You should have better throw the rubbish into the litter bin. They ought to keep the park clean. Nah, tadi yang should sudah kita contohkan. Sekarang yang ought to dan had better. Pada contoh you had better throw the rubbish into the litter bin, had better itu termasuk modalitas verb, maka dia diikuti kata kerja bentuk pertama, through di sini, ya. Lalu they ought to keep the park clean. Ought to karena modalitas, maka juga diikuti kata kerja bentuk pertama pada keep di sini. Nah, sehingga pada catatan kita sampaikan bahwa catatannya di sini should, had better, ought to itu adalah modalitas verb, dan modalitas verb selalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau simple form of verb yang dinamakan preterite atau bare infinitive atau infinitive without to. Kata kerja bentuk pertama tidak ditambah apapun. Mari kita teruskan anak-anak pada essay test. Nah, kalian ketemu dengan essay test dulu. Di sini masing-masing soal nilainya adalah 20, sehingga 5 soal nilainya 100. Silakan dikerjakan dengan semangat, hati-hati dan teliti. Dan terusnya adalah soal pilihan ganda, jumlahnya juga 5, maka kita juga memberikan nilai masing-masing adalah 20. Begitu. Nah, ini adalah nomor 2. Berikutnya, soal nomor 3. Dan seterusnya. Anak-anak silakan dikerjakan sampai selesai. Nah. Kemudian demikian tes yang saya berikan pada essay maupun ini untuk post test kalian. Nah, jawabannya nanti tolong dikirimkan ke Google Classroom kepada saya. Nah, anak-anak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan atas materi suggestion and offer pada Bahasa Inggris Wajib kelas 11, baik IPA maupun IPS. Selamat belajar dengan penuh semangat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian kurang paham, silahkan japri saya, jangan sungkan-sungkan, atau telepon saya ke nomor saya 081 310 690 571.
Saya ulangi lagi, apabila menemukan kesulitan dalam belajar silahkan bertanya kepada saya atau Japri lewat nomor saya 081310690571. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you student. Bye bye.